dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal saya. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Saya di sini membahas tentang pembelajaran kimia dengan metode inquiry terbimbing dilengkapi kegiatan lab real dan virtual pada pokok bahasan pemisahan campuran. Materi pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan era globalisasi seperti saat ini. Namun, saat ini pelajaran sains itu banyak dibenci oleh siswa-siswa. Oleh karena itu, kita harus memberikan metode pembelajaran yang membuat siswa itu bisa senang belajar tentang sains, terutama kimia. Selama ini, pembelajaran pada pokok bahasan pemisahan campuran, siswa lebih cenderung untuk menerima informasi saja, tidak mencari informasinya terlebih dahulu. Menurut Depdiknas 2008 secara umum, pembelajaran inquiry terbimbing diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengajukan pertanyaan, dilanjutkan membuat hipotesis, merancang percobaan, lalu melakukan percobaannya, terus dianalisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Menyajikan pertanyaan, itu guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah, kemudian dituliskan di papan tulis. Membuat hipotesis, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mencurahkan pendapatnya masing-masing dalam membentuk hipotesis. Guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidik. Ketiga, merancang percobaan. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan percobaan. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Kemudian ada analisis data. Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyelesaikan hasil pengolahan data yang terkumpul dan terakhir membuat kesimpulan. Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan keseluruhan dari percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama ada metode quasi eksperimental dengan desain penelitian randomized pretest post-test comparison group design untuk prestasi belajar kognitif. Sedangkan yang kedua itu ada prestasi belajar afektif menggunakan randomized posted only comparison group design. Selanjutnya kita masuk ke data prestasi belajar siswa pada pokok bahasan pemisahan campuran yang meliputi aspek kognitif dan afektif. Yang pertama kita bahas tentang prestasi kognitif. Di situ ada contoh perbandingan distribusi nilai pretest kognitif kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada pokok bahasan pemisahan campuran. Itu pada tabel 1 dan setelah itu ada diagram itu untuk menjelaskan dari tabel 1. Nah, dari data penelitian tabel tersebut, kita tahu bahwa kelas eksperimen 2 memiliki prestasi kognitif yang lebih tinggi daripada kelas eksperimen 1. Rata-rata prestasi kognitif siswa lebih tinggi untuk pembelajaran kimia dengan lab virtual daripada lab real, langsung maksudnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan lab virtual, siswa lebih tertarik dengan adanya penyajian materi dalam bentuk animasi yang merupakan hal baru bagi siswa, sehingga meningkatkan ketertarikan dan keinginan siswa untuk mempelajari materi pemisahan campuran. Yang kedua, ada prestasi afektif. Contohnya itu perbandingan distribusi nilai afektif kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada pokok bahasan pemisahan campuran. Masih tetap di tema yang kita bahas, yaitu pemisahan campuran. Di situ ada tabel, contoh tabel, dan contoh diagramnya. Nah, dari data penelitian tabel 2 menunjukkan bahwa pada aspek afektif, rata-rata nilai yang diperoleh kelas eksperimen 2 lebih tinggi dibanding kelas eksperimen 1 juga.
Di mana di sini juga menjelaskan bahwa belajar melalui lab virtual lebih menyenangkan dan meningkatkan nilai siswa daripada lab real. Nah, kesimpulannya yaitu yang ke-1, prestasi belajar aspek kognitif pada siswa yang diajar menggunakan metode inquiry terbimbing yang didukung dengan kegiatan lab virtual lebih baik daripada yang dilengkapi menggunakan lab real pada pokok bahasan pemisahan campuran. Yang kedua, prestasi belajar aspek afektif pada siswa yang diajar menggunakan metode inquiry terbimbing yang didukung dengan kegiatan lab virtual lebih baik juga daripada yang diajar menggunakan lab real pada pokok bahasan pemisahan campuran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.